Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Para ikhwah sekalian, para jamaah dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Shalah, masih merujuk kepada kitab yang disusun oleh beliau Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi hafizallahu taala. Di dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa Kitabil Aziz. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca, yaitu tentang bahwasanya orang yang mampu untuk berdiri dalam sholat, maka dia boleh bermakmum kepada orang yang tidak mampu untuk berdiri karena sakit, ya, atau kondisi tubuh yang lemah. Maka dijelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya bahwa kalau imamnya sholat dari awal, ya, dia duduk, maka makmum diperintahkan pula untuk mengikuti sholat dalam keadaan duduk. Tapi kalau misalnya imam ini duduk setelah memulai sholat, maka diperbolehkan para makmum mereka tetap yaitu mengikuti imam dengan sholat berdiri. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu kaitannya dengan imam dan makmum. Kita baca, yaitu al-ma'mumul wahidu yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawa'un. Al-ma'mum al-wahid, makmum satu orang. Makmum satu orang. Ya. Bagaimana jika yang bermakmum pada seorang imam itu hanya satu orang saja? Al-ma'mumul wahidu yaqumu an yamini al-imam. Di makmum satu orang, maka dia berdiri di samping kanannya imam. Jadi dia berdiri di samping kanannya imam, bihidaihi, sejajar, sawaun, lurus. Bab ini adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, yang kurang lebih ya seperti ini maknanya. Maksudnya makmum satu orang itu adalah yaqumu an yaminil imam. Dia berdiri di samping kanannya, bukan di samping kiri, tapi ada di samping kanannya, bihidaihi sawaan. Jadi sejajar, bihida ini samping, sejajar, sawaan lurus, sama. Sebagaimana orang yang berbaris dalam satu shaf, ya lurus dan rapat. Dan ini juga disepakati atau disetujui oleh
pensarah Sahih Bukhari, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, yang menjelaskan seperti ini. Yang menjelaskan seperti ini, bahwasanya makmum apabila mana satu orang, maka dia berada di samping kanan sejajar. Artinya tidak mundur sedikit. Ini maksudnya adalah bila mana yang menjadi makmum, ya, bagi seorang laki-laki adalah seorang laki-laki. Yang menjadi makmum bagi seorang laki-laki, dia adalah seorang laki-laki. Jadi maksudnya apa? Sama-sama laki-laki. Atau perempuan sama dengan perempuan. Tetapi kalau misalnya imamnya seorang laki-laki, kemudian makmumnya adalah wanita atau perempuan, maka posisinya ada di belakang. Ya, tetap ada di belakang, walaupun saudaranya, walaupun istrinya, tetap berposisi mengambil di belakang, tidak di sampingnya, ya, tidak di sampingnya sejajar. Ini aturan yaitu di dalam sholat berjamaah apabila mana makmumnya hanya satu orang. Nah, kemudian di dalam pembahasan ini beliau membawakan hadis. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, bitu, saya bermalam. Ini bermalam itu menginap. Menginap itu kan ya menginap ya. Kalau siang hari tidak dikatakan menginap. Menginap itu malam hari. Artinya tidur di rumah, yaitu ini bibinya. Bitu fi baiti khalati Maimunata. Saya bermalam di rumah bibi saya yang namanya adalah Maimunah. Jadi sahabat Abdullah ibnu Abbas itu menceritakan, saya bermalam di rumah bibi saya, kholati, bibi saya. Yang kholah itu adalah bibi dari ibu, bibi dari jalur ibu. Kalau bibi dari jalur ayah, maka itu namanya amah. Kalau laki-laki amun. Ini bibi dari jalur ibu. Artinya apa? Ibunda Maimunah radhiyallahu anha itu saudara dengan ibunya Abdullah ibnu Abbas, ya kan? Karena beliau mengatakan, saya bermalam di rumah bibiku yang namanya Maimunah. Maimunah itu beliau adalah ibunda Maimunah, beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kebetulan pada malam hari itu sedang giliran Rasulullah berada di rumah istrinya yang bernama Maimunah, dan beliau adalah bibinya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dan kalau istrinya lebih dari satu kan digilir. Jadi malam ini menginap di rumah si fulanah, kemudian besoknya ganti yang lain, seperti itu. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh yaitu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, karena berada di rumah bibinya kan lebih leluasa untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tujuannya ini untuk mulazamah, ya, ingin melihat nanti yang dilakukan Nabi di rumah istrinya itu apa gitu. Ingin melihat.
Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, al-isya'a, salatul isya. Ya, beliau salat isya. Tsumma jaa fa shalla arba'a raka'atin. Kemudian datang, artinya pulang. Setelah salat isya di masjid dengan berjamaah, ya, bersama dengan para sahabat yang lain, maka beliau kemudian pulang sampai di rumah salat 4 rakaat. Ini para ulama ada yang menjelaskan itu adalah ba'diyah isya. Tapi kalau ba'diyah isya itu kan cuma 2 yang menjadi rawatib itu. Tapi ini kok 4. Maka ada ulama yang lain menjelaskan itu adalah sholat malam. Jadi yang 2 mungkin saja adalah ba'diyah isya, yang 2 kemudian yang 2-nya lagi adalah bagian dari sholat malamnya. Kok sebelum tidur? Iya, boleh. Ya. Jadi sebelum tidur itu sudah nyicil sholat malam, boleh. Bahkan Nabi menganjurkan supaya sebelum tidur kamu witir. Ada sahabat yang diperintah untuk witir sebelum tidur. Itu adalah sikap kehati-hatian. Nanti kalau misalnya bangunnya itu sudah agak telat, ya kan, nggak sempat lagi ada waktu untuk witir, itu witirnya sudah dilakukan tadi sebelum tidur, sehingga sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kalau misalnya bangun masih ada waktu untuk sholat, maka tidak perlu mengulang witir. Cukup ya ditambah sholat 2 misalnya, ya semampu dia. Yang penting witirnya tidak diulang. Karena sudah witir tadi sebelum tidur. Nah, ini Rasulullah juga sholat sebelum tidur. Ya, dan itu adalah bagian dari sholat malam. Setelah sholat 4 rakaat, sumanama, kemudian beliau tidur. Artinya ya ini adalah mengandung petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat isya dan tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak, maka hendaknya segera tidur. Ya, jangan begadang, ngobrol dan ini berbuat yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ini nanti akan membuat orang itu terlambat sholat. Baik itu sholat malam, bisa saja sholat subuhnya telat. Tapi kalau sholatnya tidurnya lebih awal, fa insyaallah taala tidurnya itu nanti cukup dan bisa bangun lebih awal, sehingga sholatnya malamnya bisa terlaksana dan sholat subuh juga bisa tertib di awal waktu. Ini begini, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama, kemudian beliau bangun. Bangun ini dalam riwayat yang lain dijelaskan ini hampir mendekati separuh dari malam atau setelahnya. Jadi kira-kira itu mendekati tengah malam, sebelumnya atau sesudahnya. Fajitu, ya, koma di sini maksudnya beliau bangun pada malam itu adalah untuk sholat malam. Untuk sholat malam, ini melanjutkan yaitu ibadah sholat malamnya. Fajitu fakumtu an yasarihi, maka saya datang. Fajitu maka saya fakumtu, maka saya berdiri an yasarihi, di samping kiri beliau. Ketika beliau sholat malam, ketika Rasulullah sholat malam, meneruskan sholatnya yang pada malam hari itu, maka sahabat Abdullah bin Abbas ini ikut sholat, bermakmum di belakang Nabi. Pada waktu itu beliau langsung berdiri di sebelah kiri.
berdiri sebelah kiri. Ya mungkin menurut anggapan beliau posisi imam itu kanan, ya kan? Kemudian makmum itu sebelah kiri. Harus secara logika seperti itu ya. Nah, setelah beliau berdiri di sebelah kiri, faja'alani an yaminihi, maka Rasulullah menjadikan saya di samping kanan beliau. Ini di tengah sholat. Jadi pada saat sholat itu beliau memindah sahabat Abdullah bin Abbas yang tadinya di kiri ke arah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang agak panjang ini dijelaskan lebih rinci bahwasanya beliau memegang tangan sahabat Abdullah bin Abbas kemudian diputar melalui belakang, bukan lewat depan. Kenapa? Kalau lewat depan ya jenenge nglewati orang sholat ya. Kalau muternya lewat depan berarti melewati sutroh, di antara sutroh dengan orang yang sholat, artinya melanggar wilayah sholatnya seorang. Yang Rasulullah tidak bolehkan ya. Orang lewat di depan orang yang sedang sholat, itu lewat artinya adalah di wilayah sholatnya, antara dia dengan sutrohnya. Nah, makanya sahabat Abdullah bin Abbas ini diputar lewat belakang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya anak kecil, ya. Jadi beliau ini masih belum dewasa ini, tapi luar biasa. Beliau sudah punya semangat ibadah yang besar. Ingin mendapatkan keilmuan, ingin benar-benar paham Rasulullah itu sholatnya bagaimana, ya kan? Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti akan menjadi bekal pada keilmuan beliau pada periode selanjutnya. Karena semangat para sahabat itu adalah menyampaikan. Jadi kalau mengetahui sebuah ilmu dari Nabi itu kemudian ditularkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ditularkan agar apa? Agar semuanya mendapatkan kemanfaatan. Itu sikap para sahabat seperti itu. Sehingga ini sahabat yang masih kecil ini luar biasa, cerdas, sangat cerdas luar biasa. Dia punya semangat untuk beribadah dan juga sudah punya semangat untuk menuntut ilmu. Sudah ingin tahu ya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi dan juga ingin mengikuti Nabi bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Sahabat Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib. Nah, beliau bertemu dengan Rasulullah. Ya. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, bertemu pada siapa? Abdul Muthalib. Sehingga beliau adalah anak paman. Anak paman, karena Al-Abbas itu adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau ini luar biasa, ya. Bahkan sepeninggal Nabi dan seterusnya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan paling pahamnya sahabat tentang ilmu Al-Quran dan kemudian ilmu-ilmu periwayatan, ilmu hadis tentang sunnah-sunnah Nabi paling paham. Maka beliau dijuluki dengan Habrul Ummah, yaitu ulamanya umat Islam. Itu adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas. Padahal ketika Rasulullah wafat,
beliau itu masih berumur sekitar 13 tahun. Ya. Itu pada saat beliau wafat masih menginjak usia dewasa, tapi sudah yaitu mendapatkan keilmuan yang sangat banyak sekali. Itu artinya apa? Anak kecil ini ya kalau punya potensi yang baik untuk mendapatkan ilmu, hendaknya diberi semangat dan diberi dorongan. Seperti ini, seperti halnya beliau yaitu sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau memang bermulazamah kepada Nabi semenjak masih usia tamyiz, itu sudah kintil istilahnya. Kalau orang Jawa kan ini kintil sama Nabi, lulut banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pernah itu beliau menyediakan air wudhu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sering. Nah, ketika Rasulullah sudah melaksanakan suatu keperluan, ada di situ air sudah tersedia untuk wudhu, sudah disediakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah bertanya, ini siapa yang menyediakan air ini? Ya, siapa yang menyediakan air ini? Maka dijawab, yang menyediakan adalah sahabat yaitu Abdullah ibnu Abbas. Maka beliau Rasulullah mendoakan, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Ya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agamanya dan ajarkan kepada dia ta'wil. Apa itu ta'wil? Tafsir. Itu doanya Nabi makbul. Karena menjadi fakta bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Abbas itu menjadi ulama terkemuka yang paling paham tentang tafsir Al-Quran dan juga yaitu perkara-perkara halal haram dan juga perkara ad-din secara umum. Nah, ini. Para ikhwas sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang menjadi kesesuaian dengan pembahasan pada malam hari ini yaitu bahwasannya bila mana makmum itu hanya satu orang, maka di mana dia berdiri? Di samping kanan. Ya, di samping kanannya imam berdiri dan hendaknya dia lurus di sampingnya. Berdasarkan dengan yaitu hadis yang kita baca pada malam hari ini, dan ada beberapa riwayat yang lain yang mendukung ya tentang masalah ini. Adapun itu ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya hendaknya makmum itu berdiri di samping kanannya, kemudian agak mundur sedikit, dan mereka memberikan alasan bahwasanya itu adalah untuk menerapkan adab antara makmum dan imam. Harus ada perbedaan. Ya, makmum iki luwih mundur saithik ben gak ketok padha karo imam. Ya. Jadi alasannya adalah dari segi adab. Tapi kalau kita kembalikan kepada sunnah Nabi, ya ini yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya. Maka sunnah Nabi lebih utama untuk diikuti. Bagaimana kalau ada yang melaksanakan lebih mundur sedikit? Ya tidak membatalkan sholat. Tidak batal, hanya dengan masalah itu tidak batal. Sholat berjamaah tetap sah, tetap berpahala. Hanya saja ya bisa jadi itu menyelisih yang lebih utama, menyelisih cara yang lebih utama. Dan karena ada riwayat juga ya sama dengan kejadian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, pada saat Rasulullah menempatkan beliau di sebelah kanan lurus, artinya tidak mundur sedikit dan rapat dengan Rasulullah SAW,
maka sahabat Abdullah bin Abbas itu agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit. Setelah selesai sholat, maka ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok rodok mundur ini? Tadi kan saya tempatkan kamu di lurus di samping saya. Maka beliau menjawab kurang lebih, ya, tidak selayaknya, yaitu orang seperti saya ini sejajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditanyakan oleh Rasulullah. Berarti artinya apa? Kalau misalnya tetap melaksanakan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, ya tentunya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya agak mundur sedikit seperti Abdullah bin Abbas tadi, karena alasan adab itu, ya kan? Ya Rasulullah tidak memarahi juga. Tidak memarahi. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena itu kita kan banyak kita jumpai pendapat para yaitu ulama dari mazhab yang ada, bahwasanya mereka berpendapat seperti tadi, yaitu di samping kanan dan agak mundur sedikit seperti yang dikerjakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tadi. Nah, yang jelas ini tidak masalah. Kalau lebih utama ya melaksanakan seperti yang ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar sejajar dan rapat seperti orang yang berbaris. Kalau misalnya ada orang bermakmum dengan kita, ya orang itu berpemahaman biasanya mundur sedikit, ya wes. Kalau kita suruh rapat atau maju jajar dengan kita enggak mau, ya sudah, biarkan saja. Orang kok terus ngaliyo kono. Lek ra gelem ngaliyo kono ya enggak. Ya kan, itu namanya tidak mengerti apa ini fikih, ya. Kok kakumen. Di dalam hadis yang agung ini mengandung beberapa faedah yang bisa kita pahami, ya. Yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah bolehnya seorang itu bermalam di kerabatnya yang merupakan muhrimnya, ya. Yang muhrim ini sudah punya suami. Seorang yang sudah tamyiz bermalam ikut dengan muhrimnya, dan muhrim itu sudah bersuami, ya, sudah bersama, itu boleh bila mana hal itu diridhoi atau disetujui oleh suaminya. Suaminya enggak masalah, seperti Rasulullah tidak masalah, ya. Ketika ada Abdullah bin Abbas bermalam di situ enggak ada masalah. Artinya tidak merasa terganggu, ya tidak. Ya tidak nyeneni, ya tidak, malah mungkin senang, oh, ini anak, ya, dari apa ini? Dari beliau sendiri memiliki kekerabatan, ya kan? Dari istrinya juga punya kekerabatan. Jadi kekerabatannya double malah dari pihak suami maupun yaitu istri. Ya. Karena sahabat Abdullah bin Abbas itu bermalam di rumah bibinya. Ya. Bermalam di rumah bibinya. Bibi itu kan mahram toh? Mahram apa muhrim? Mahram. Ya. Bukan muhrim tapi mahram. Bibi kan mahram. Bibi itu kan, ya, saudaranya ibu. Saudaranya ibu, jadi dia termasuk mahramnya.
Karena Maimunah, Ibunda Maimunah, beliau adalah saudara dari ibunya Abdullah bin Abbas. Ibunya Abdullah bin Abbas itu namanya Lubabah atau dijuluki dengan Ummul Fadl. Ummul Fadl bintil Haris. Ummul Fadl binti Haris atau Lubabah bintil Haris. Sedangkan Maimunah ini adalah bintil Haris. Ya. Berarti satu bapak. Ya. Makanya bibinya. Yang beliau, Ibunda Maimunah adalah istri yang terakhir. Istri yang terakhir bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perempuan yang paling akhir dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, masru'iyatis salatil lail wa istihbabuha. Dimasruhkannya atau disyariatkannya salat malam dan dianjurkan. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam itu. Ada riwayat mengatakan 11 rakaat, ada riwayat 13 rakaat. Di luar Ramadan maupun ketika bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Maka ini adalah contoh bagi kita semuanya untuk juga mengikuti beliau. Ya, salat malam dan berusaha untuk kita rutinkan. Kalau tidak bisa banyak ya sedikit, yang penting rutin. Kalau tidak bisa setelah bangun tidur ya sebelum tidur. Ya, itu untuk jaga-jaga. Kalau misalnya kebiasaannya itu tangine telat, maka lebih baik sholatnya di awal malam. Sebelum tidur itu kalau dilaksanakan insya Allah baik daripada engko ngenteni wis engko nek wis tangi bakno tangine telat terus ae atine mek niat tok ae ben bengi niat untuk sholat malam tapi ya telat terus ya sakjane wis apik niate wis dapat pahala dari niat tapi jarang kesampaian. Daripada seperti itu lebih baik sebelum tidur saja. Disempat-sempat nih. Entah 3 rakaat ya, itu sudah cukup. Kemudian jawazul jama'ati fi sholati tatawwu'i ahyanan, diperbolehkan untuk berjamaah pada sholat malam. Kadang-kadang diperbolehkan. Kalau di luar Ramadan itu sifatnya adalah pada sholat malam yang kebetulan. Ya, kebetulan. Istilahnya ada orang yang kebetulan ikut sholat bersama orang tertentu. Jadi tidak ada rencana. Ayo sholat malam bareng-bareng di masjid, tidak. Ya. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan memang dianjurkan untuk qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau salat tarawih dengan berjamaah. Tapi kalau dengan keluarga itu kan tanpa direncanakan, ya. Tanpa direncanakan, kadung direncanakne ya sitok ora gelem tangi. Akhirnya salat dhewe. Suami istri itu kalau mau salat malam dengan berjamaah itu baik. Ya, baik suami istri itu. Tapi biasanya ya jarang sing gelem ngono. Kadang salat dhewe bojone ra digugah. Digugah nesu. Nah, kuwi nyaluk digerujuk banyu. Kemudian sehatu wuqufil ma'mum an yasaril imam ma'akhulu yaminihi. Jadi kalau ada makmum berdiri di samping kiri imam, maka itu sholatnya tetap sah.
sholatnya tetap sah. Walaupun yang kanan itu lebih utama, sebelah kanan lebih utama. Tapi kalau ada makmum sing ora ngerti, terus berdiri di samping apa kiri, dipindah ya ora gelem, sholatnya ya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Dari mana itu? Ya itu tadi kan, tadinya sahabat Abdullah ibn Abbas kan di kiri, kemudian dipindah. Kalau misalnya batal ya kon mulai dari awal, ini kan tidak, dipindah saja dan melanjutkan sholat, sehingga ini tidak batal sholatnya. Kemudian yang afdal adalah, atau yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah makmum tersebut berdiri di samping kanan dan sejajar dengan imamnya. Kemudian termasuk faedah dari hadis ini, gerakan-gerakan yang ringan dan diperlukan di dalam sholat, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu dari mana? Diambil, yaitu ketika Rasulullah memegang tangannya sahabat Abdullah ibnu Abbas, kemudian diputar lewat belakang, itu kan memerlukan gerakan-gerakan itu. Maka gerakan yang diperlukan seperti itu tidak membatalkan sholat walaupun lebih dari 3 kali. Walaupun lebih dari 3 kali, karena itu memang sangat diperlukan dan berkaitan dengan yaitu ritual sholat, ya, berkaitan dengan pekerjaan sholat. Kemudian termasuk faedah dari hadis ini adalah sahnya barisan anak kecil bersama dengan orang yang sudah balik. Artinya apa? Anak kecil, anak yang sudah tamyiz itu tetap dihitung, yaitu sebagai orang, dihitung sebagai orang, sah dihitung sebagai orang, satu orang, bukan dihitung sebagai bukan orang, tapi dihitung sebagai orang. Makanya tetap ditempatkan seperti layaknya makmum yang lain, ya, tetap ditempatkan seperti layaknya makmum yang lain. Karena ini kalau misalnya makmumnya itu orang dewasa, ya tempatnya di situ dan sah, ya kan? Maka kalau makmumnya anak kecil pun ya di situ tempatnya. Artinya kalau ini dalam satu shop ini ada yaitu anak-anak kecil di antara makmum-makmum besar, itu tidak berarti barisan itu bolong-bolong. Tidak berarti barisan itu bolong-bolong. Kalau misalnya anak kecil itu tidak dianggap, berarti barisan itu dianggap bolong-bolong. Tapi tetap anak-anak kita yang sudah ini sekolah-sekolah ini itu sudah sah barisannya, ya, sudah dihitung yaitu sebagai barisan atau shop secara sah di dalam sholat berjamaah. Cuma kalau misalnya mereka berdiri di belakangnya imam, itu memang perlu diatur, karena ada aturan yang lain dari Nabi bahwasanya yang mendekati imam itu adalah orang-orang yang paham tentang fikih sholat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak disyaratkan sahnya imam, ya, ketika seorang menjadi imam untuk dia itu berniat dari awal untuk menjadi imam. Itu dari mana diambil? Diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sahabat Abdullah bin Abbas datang bermakmum kepada beliau. Itu Rasulullah tidak berniat jadi imam. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Abbas itu datangnya ketika Rasulullah itu sudah mulai sholat. Wis mulai sholat rodok suwi nyusul. Berarti Rasulullah niatnya sholat sendirian apa jadi imam?
niatnya adalah sholat sendirian. Maka bukan menjadi syarat bagi imam untuk dia itu memulai dari awal sebagai imam. Bukan menjadi syarat. Misalnya kita sholat, kemudian ada orang datang nyusul di samping kanan kita, ya kita sudah otomatis menjadi imam, walaupun dari awal kita tidak meniatkan sebagai imam. Sholat sebagai imam kita waktu itu tetap sah, makmum juga tetap sah, ya. Jadi ini perkara yang perkara yang lapang dalam masalah niat jadi imam atau niat menjadi makmum, ya, seperti itu. Karena boleh jadi ya ketika imamnya batal misalnya, yang tadi niat menjadi makmum iso jadi imam. Kenapa? Ya kan dia harus menggantikan. Dia harus menggantikan yang di belakang imam itu. Padahal tadi niatnya dari awal apa? Jadi makmum. Tapi saiki kok jadi imam. Kenapa? Karena imamnya lungo. Kenapa lungo? Batal. Nah, terus sing maune dadi imam malah dadi makmum, nyusul nek mburi. Nah, jadi niat ini tidak masalah. Dan ini berlaku yaitu baik untuk kaum laki-laki maupun yaitu kaum wanita. Kemudian termasuk di sini adalah kesungguhan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan semangat beliau di dalam ilmu dan ibadah. Jadi masih kecil tapi semangatnya sudah luar biasa. Dan kebanyakan kalau anak kecil kan ya sukanya bermain. Umurnya masih usia tamyiz. Usia tamyiz itu belum dewasa. Mungkin anak-anak SD itu umur sekitar 7 tahun, 8 tahun. Tapi kok wis paham ini masalah keilmuan, paham ingin mengetahui proses ibadah, ya, ingin sekali mengetahui yaitu ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Nah, itu berarti ini merupakan pertanda yang sangat baik untuk beliau Shallallahu alaihi wasallam yang tidak didapati atau tidak dijumpai pada anak-anak yang semisalnya. Dan memang ada anak dari semenjak kecil sudah seperti itu. Seperti orang-orang yang kemudian setelah besarnya menjadi para imam kaum muslimin, itu semenjak kecil memang sudah memiliki semangat yang besar dalam keilmuan. Sampai dikisahkan ya siapa ya, Imam Nawawi atau yang lainnya. Ya, pokoknya di kemudian hari menjadi orang besar. Itu diajak temannya bermain ini malah nangis, gak gelem. Inginnya dia belajar dan belajar. Diajak dolanan gak gelem deh. Inginnya belajar. Diajak bermain oleh temannya malah nangis. Tapi anak sekarang godaannya besar. Ya. Anak sekarang godaannya besar. Oleh karena itu perhatian orang tua ini sangat penting. Perhatian orang tua sangat penting untuk anak-anak sekarang. Karena kecenderungan bermain itu besar sekali. Terutama dengan permainan-permainan yang ada di HP dan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang itu merusak akal, merusak agama, merusak tauhid, merusak iman. Wis kabeh rusak ini. Kalau orang tua tidak hati-hati ya wis rusak kabeh. Lek wis rusak angel didandani. Ya barang rusak angel didandani.
Saya kira demikian apa yang kita pelajari untuk malam hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.